Pernahkah kamu merasa kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri setelah putus? Seolah semua keyakinan dan harga diri yang dulu kamu miliki ikut pergi bersama mantan, meninggalkanmu dengan keraguan dan pertanyaan yang tak berujung. Kenapa putus cinta bisa membuat kamu meragukan segala sesuatu tentang dirimu? Kenapa kamu tiba-tiba lupa pada semua kekuatan dan kualitas baik yang kamu miliki? Dan yang paling penting, bagaimana cara kamu mengembalikan kepercayaan itu tanpa bergantung pada validasi orang lain? Dalam video ini, kamu akan menemukan 7 rahasia praktis untuk membangun kembali rasa percaya dirimu yang hilang. Mulai dari teknik afirmasi positif, metode refleksi pencapaian, hingga strategi menghadapi inner kritik yang sering menghantui. Bukan sekadar motivasi, tapi langkah-langkah konkret yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Jika kamu siap untuk kembali mempercayai dirimu sendiri, tekan like sebagai komitmen pertamamu, subscribe untuk konten pembangunan diri, dan bagikan di komentar apa yang kamu rindukan dari dirimu yang dulu. Mari kita bersama-sama menemukan kembali versi terbaik dari diri kamu. 1. Terapkan aturan tanpa kontak. Sebelum membangun apapun, kamu harus terapkan aturan tanpa kontak terlebih dahulu. Kamu tidak akan pernah bisa merasa berharga jika kamu terus-menerus terpapar oleh orang yang membuat kamu merasa tidak berharga. Setiap kali kamu berinteraksi atau sekadar melihat media sosialnya, kamu secara tidak sadar mencari validasi dari orang lain yang sama yang telah meruntuhkan kepercayaan diri kamu. Ini adalah siklus yang harus diputuskan. Lakukan pemutusan kontak total setidaknya selama 30 hari pertama. Hal ini bukan untuk menghukumnya, tapi untuk melindungi diri kamu. Beri ruang bagi pikiran kamu untuk berhenti bereaksi terhadapnya dan mulai fokus ke dalam diri kamu sendiri. 2. Latih otak dengan afirmasi positif yang realistis. Afirmasi sering disalahpahami sebagai membohongi diri sendiri. Otak kamu sudah terlalu sering mendengarkan kalimat negatif. Afirmasi adalah cara kamu memberikan perlawanan dengan menyuntikkan narasi baru yang positif secara konsisten hingga menciptakan jalur saraf baru. Coba kamu lakukan hal ini. Berdirilah di depan cermin setiap pagi, ucapkan kalimat yang bisa kamu percayai. Jika saya hebat terasa seperti kebohongan, mulailah dengan saya sedang belajar untuk menghargai diri saya sendiri. Atau saya memilih untuk fokus pada kebaikan dalam diri saya hari ini. Ucapkan dengan lantang dan tatap mata kamu sendiri. 3. Kumpulkan bukti, metode refleksi pencapaian. Rasa percaya diri bukanlah khayalan, ia butuh bukti. Setelah putus, otak kamu cenderung hanya fokus pada kegagalan dalam hubungan. Kamu harus secara aktif meningkatkannya pada semua kemenangan kamu di luar hubungan. Siapkan buku catatan dan beri judul, Arsip Kemenangan Saya. Tuliskan semua pencapaian yang pernah kamu raih dalam hidup, sekecil apapun itu. Mulai dari lulus sekolah, berhasil memasak resep baru, membantu teman, hingga menyelesaikan proyek di tempat kerja. Baca daftar ini setiap kali kamu merasa minder. 4. Lakukan satu tindakan yang sedikit menakutkan. Kamu tidak bisa berpikir untuk menjadi percaya diri. Kamu harus bertindak untuk menjadi percaya diri. Kepercayaan diri adalah hasil dari tindakan, bukan penyebabnya. Setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu yang kamu nikmati, kamu mengirimkan pesan kuat ke otak kamu, ternyata aku bisa. Pilih satu hal kecil yang berada sedikit di luar zona nyamanmu, mungkin menyapa tetangga baru, bertanya pada orang asing, atau ikut satu sesi kelas olahraga percobaan sendirian. Keberhasilan kecil ini akan membangun momentum kepercayaan diri yang besar. 5. Rawat penampilan fisik sebagai bentuk penghargaan diri. Ini sama sekali bukan tentang menjadi narsis atau menarik perhatian orang lain. Intinya adalah adanya hubungan dua arah antara pikiran dan tubuh. Saat kamu merawat tubuh kamu dengan baik, kamu secara tidak sadar mengirim sinyal ke otak bahwa diri kamu layak untuk dirawat dan dihargai. Lakukan satu hal kecil untuk penampilan kamu. Bisa dengan potong rambut, merapikan kuku, atau sekadar memakai pakaian terbaik kamu, meskipun hanya di rumah. Tindakan merawat diri ini adalah bentuk afirmasi fisik. 6. Kuasai satu keterampilan baru. Perasaan tidak mampu adalah inti dari krisis kepercayaan diri. Cara paling ampuh untuk melawannya adalah dengan membuktikan bahwa kamu mampu belajar dan bertumbuh. Pilih satu keterampilan yang sangat sederhana yang bisa kamu pelajari dalam 1 atau 2 minggu. Misalnya belajar 3 akor gitar dasar dari internet, belajar cara menyeduh kopi dengan teknik baru, atau menguasai satu aplikasi penyunting foto sederhana. Proses dari tidak bisa menjadi bisa adalah suntikan kepercayaan diri yang sangat murni. 7. Identifikasi dan lawan suara kritis di kepala. Setelah putus, suara negatif mantan pasangan seringkali tidak ikut pergi. Suara itu tinggal di dalam kepala kamu dan menjadi suara kritis internal atau inner kritik. Kamu harus belajar memisahkan suara itu dari suara kamu yang sebenarnya. Terapkan strategi 3 langkah ini.
Pertama, sadari saat ada pikiran negatif muncul, seperti kamu tidak akan bisa, sadari bahwa itu adalah suara kritis. Kedua, personifikasi. Beri suara itu nama yang agak konyol, misalnya si pesimis. Hal ini menciptakan jarak. 3. Lawan dengan fakta. Gunakan arsip kemenangan dari poin ketiga sebagai bukti untuk membantah ucapannya. Si pesimis bilang aku tidak bisa, tapi faktanya, aku pernah berhasil melakukan sesuatu. Sebutkan pencapaianmu. 8. Berhenti meminta maaf secara berlebihan. Orang yang kepercayaan dirinya rendah cenderung sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal yang bukan salahnya. Hal ini adalah kebiasaan yang memperkuat keyakinan bahwa keberadaan kamu adalah sebuah beban. Latih diri kamu untuk menggantikan kata maaf dengan terima kasih dalam situasi yang tepat. Contoh, alih-alih berkata, maaf aku merepotkan, tapi katakan, terima kasih atas bantuanmu. Alih-alih, maaf aku curhat panjang lebar, tapi katakan, terima kasih sudah mau mendengarkan. 9. Alihkan fokus dengan membantu orang lain. Saat kamu merasa tidak berdaya dan tidak berharga, salah satu cara tercepat untuk merasakan sebaliknya adalah dengan membuat diri kamu berguna bagi orang lain. Tawarkan bantuan tulus pada teman atau keluarga tanpa mengharap imbalan. Bisa sesederhana membantu teman pindahan atau mendengarkan keluh kesah sahabat kamu. Melihat bahwa tindakan kamu bisa meringankan beban orang lain akan secara instan mengingatkan kamu akan nilai dan kemampuan yang kamu miliki. 10. Tetapkan dan capai satu tujuan mikro setiap hari. Kepercayaan diri dibangun dari integritas pribadi, yaitu saat kamu menepati janji pada diri sendiri. Setiap malam, tetapkan satu tujuan yang sangat kecil dan bisa dicapai untuk esok hari. Contohnya, besok aku akan membereskan tempat tidur begitu bangun, atau besok aku akan berjalan kaki selama 10 menit. Saat kamu berhasil melakukannya, kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan, dimulai dari diandalkan oleh diri sendiri. 10 langkah tadi bukan sebuah daftar tugas yang harus kamu selesaikan dalam semalam. Anggaplah ini sebagai program latihan. Rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang kamu miliki atau tidak miliki. Ia adalah sebuah otot. Setelah putus, otot itu mungkin mengalami cedera atau melemah, tapi ia tidak pernah hancur. Dengan melakukan latihan-latihan ini secara konsisten, kamu sedang berada di pusat kebugaran mental, membangun kembali otot kepercayaan diri kamu, membuatnya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sehat dari sebelumnya. Kamu tidak sedang berusaha kembali ke diri kamu yang lama. Kamu sedang menempa versi diri kamu yang baru dan jauh lebih baik. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Dari 10 cara ini, mana yang paling berkesan dan ingin segera kamu praktekkan untuk mulai membangun kembali otot kepercayaan diri sendiri? Mari kita berbagi rencana dan saling menyemangati di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berinvestasi pada aset terbesar kamu, yaitu diri kamu sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Teruslah berlatih, karena kamu layak untuk merasa percaya pada diri kamu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat.